Salam dalam kasih Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI 5 bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan melingkupi setiap kami dengan hikmat kasih Tuhan, sehingga kami boleh merasakan perjumpaan, di mana kami juga dibaharui dalam kehidupan saat ini dalam keseharian kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Kejadian 32 ayat 20. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah menghadapkan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, pernah mengalami sesuatu kengerian yang luar biasa? Pernah harus menghadapi sesuatu yang dimana kita sadar bahwa kita tidak bisa lari darinya, kecuali kita menghadapi. Ada sesuatu yang seringkali dalam kehidupan kita beranggapan, sudahlah, bergantinya waktu, maka semua masalah akan berjalan dengan biasa-biasa saja. Bergantinya waktu, maka semua akan berjalan, orang juga akan lupakan, atau tidak akan jadi masalah lagi. Tapi ada saatnya kemudian hati kita berbicara, Roh Kudus menegur dan memimpin, sehingga kemudian dalam kehidupan kita merasakan kengerian itu. Seperti ada sesuatu yang memanggil kita untuk kita selesaikan. Seperti ada sesuatu yang membuat hidup kita jadi tidak sangat tenang. Yakub mengalami itu. Dia sekarang sudah menjadi orang yang sangat kaya. Mempunyai banyak sekali ternak. Dia sudah memiliki istri yang luar biasa, anak-anak. Tetapi ada hal yang luar biasa. Ternyata semua itu tidak bisa menggantikan ketenangan dan kedamaian di dalam hidupnya. Karena dia menyimpan sesuatu yang luar biasa. Yaitu adanya rasa berdosa dan utang budi terhadap saudaranya, Esau. Apa yang dilakukan? Yaitu kelicikan, mengambil hak yang bukan haknya. Hidupnya seperti penuh dengan dikejar rasa takut dan keberdosaan yang luar biasa. Tidak ada jalan lain selain dia bertemu dengan Esau. Dia harus menerima konsekuensi yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia tahu konsekuensinya. Sangat mungkin saja Esau yang begitu sangat memberikan sebuah rasa dendam dan ekspresi kemarahan yang sangat luar biasa. Hingga Yakub menyingkirkan semua, bukan harta, bendanya, hewan, budak, tapi anak-anak dan istrinya dan dia sendiri sekarang di Gunung Yabok. Ngapain dia? Ya, di dalam ketakutan dan kengerian yang luar biasa, Yakub meratapi hidupnya dalam ketakutan itu. Yang menarik adalah ternyata hal ini tidak dapat disembunyikan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah menghadapkan dirinya kepada Yakub. Mereka berdebat bahkan berkelahi. Begitu kuatnya Yakub, begitu luar biasa tenaga dan keahliannya. Tapi sekuat-kuatnya manusia tidak dapat mengalahkan Tuhan Allah. Dan akhirnya dalam posisi yang sudah kalah, di mana dia mengalami patah tulang pada pangkal pahanya, Yakub baru menyadari bahwa yang mengalahkannya bukan hanya manusia, tapi Tuhan Allah. Aku berhadapan dengan Tuhan Allah, tapi aku selamat. Di sana keyakinan iman dan pengalaman yang luar biasa bahwa Tuhan Allah hadir. Bahkan hadir dengan cara yang keras, hadir dengan berhadapan untuk menyelamatkan. Kadang dalam hidup kita bisa seperti itu. Kita punya kengerian, kita punya ketakutan, kita bisa sembunyikan semua itu di hadapan manusia. Kita bisa lari dari kenyataan, tetapi kita tidak bisa
lari dari kenyataan di hadapan Tuhan. Banyak orang yang ingin hidupnya damai, tenang, bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sering kali yang terjadi, mereka menyembunyikan hal yang menyakitkan, menakutkan, dan mengerikan dirinya. Dari kisah Yakub kita tahu bahwa semua kedamaian, ketenangan itu akan hadir. Bukan karena menyingkirkan semua orang-orang, menyelamatkan mereka. Bukan kalau kita hanya sendiri meratapi nasib. Bukan ketika bahkan kita bersembunyi dan lari dari kenyataan. Tetapi ketika kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Berhadapanlah dengan Tuhan. Karena dalam kengerian, bukankah di sana kita merasakan harapan dan kekuatan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan yang sangat tahu bagaimana membuat kami merasakan cinta kasih dan ketenangan, bahkan keselamatan. Kalau Tuhan berlaku dengan segala yang terbaik, bahkan juga memberikan cara yang terbaik, berhadapan menyelamatkan Yakub, kami yakin juga Tuhan bisa berlaku dalam kehidupan kami. Tuhan, ada banyak mungkin kengerian-kengerian dalam hidup ini. Kami takut melangkah pada masa depan kami. Kami mengalami kengerian atas segala masa lalu kami. Ya Allah yang luar biasa, tolonglah kami. Termasuk juga bagaimana kami hidup tenang, hidup damai satu dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, untuk Ibu Maria Bambang, Ibu Heni Cahya, Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Sumihar, kami dari Ibu Endang, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi saudara-saudari kami ini. Tuhan, tolonglah ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka sedang berulang tahun, untuk Sela Sari Arimbi, untuk Priska Ratna Juliana Panjaitan, untuk Gwen Alessia Setia Brata, untuk Randy Hartono, kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi saudara-saudari kami ini. Tuhan tolong kami juga dalam setiap aktivitas kami. Tuhan berkati setiap kegiatan gerejawi kami dan keseharian, hingga kami juga bisa terus menghadirkan karya keselamatan bagi kehidupan. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami yang kami aturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari